Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mukhlis, NIM 23021101193. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum Islam hadir di tengah-tengah bangsa Arab di masa Rasulullah SAW, saat itu kondisi bangsa Arab tidaklah sama seperti halnya setelah Rasulullah SAW hadir. Ada sesuatu yang membedakannya, terutama dalam keyakinan dan kepercayaannya. Seperti apa ya kondisi bangsa Arab sebelum kehadiran Rasulullah? Untuk lebih lengkapnya, mari kita kenali kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Merujuk kepada silsilah keturunan dan asal-usulnya, para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu 1. Arab Baidah, yaitu kaum-kaum Arab yang terdahulu, yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti kaum Ad, Samud, Tasan, Judais, Imlak, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Arab Aribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Suku bangsa Arab ini dikenal dengan sebutan Arab Qahtaniyah. Dan yang terakhir adalah Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail, yang disebut juga Arab Adnaniyah. Arab Aribah adalah bangsa Qahtan, tempat asal-usulnya negeri Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku yang terkenal adalah 2 kabilah, yaitu kabilah Himyar. Kabilah Himyar yang terdiri dari beberapa suku yang terkenal, yaitu Zaid, Al-Jumhur, Qudha'ah, dan Sakasik. Dan yang kedua, Kahlan, yang terdiri dari beberapa suku yang terkenal, yaitu Hamadan, Ammar, Toyi, Madejaz, Kindah, Lakam, Yudezab, Azad, dan Aus, Kohrats, dan anak keturunan Jafnah, Raja Syam. Suku-suku Kahlan yang banyak hijrah meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab, menjelang terjadinya banjir besar saat mereka mengalami kegagalan. Saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan. Hal ini sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi dan tindakan mereka yang menguasai jalur perdagangan laut, dan setelah mereka menghancurkan jalur darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Tidak aneh bila terjadi sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Kahlan dan suku-suku Himyar, yang berakhir dengan keluarnya suku-suku Himyar dan ditandai dengan menetapnya suku Himyar. Suku-suku Kahlan yang berhijrah dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, Azad. Perpindahan mereka dipimpin oleh pemuka dan pemimpin mereka, Imron bin Amru Muzaikiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu, lalu berjalan ke arah utara dan timur. Dan inilah rincian akhir tempat-tempat yang pernah mereka tinggali setelah perjalanan mereka, yakni Tesalabah bin Amru pindah dari Azad menuju Hijaz, lalu menetap di antara Salabiyah dan Zikar. Setelah anaknya besar dan kuat, dia pindah ke Madinah dan menetap di sana
di antara keturunan Salabah ini adalah Aus dan Khazraj, yaitu dua orang anak dari Harisah bin Salabah. Di antara keturunan mereka yang bernama Harisah bin Amr atau yang dikenal dengan Haza'ah, dan anak keturunannya berpindah ke Hijaz hingga mereka singgah di Mu'az Zahran, yang selanjutnya membuka tanah suci dan mendiami Mekah serta mengusir penduduk aslinya Al-Jarahimah. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman, lalu bertempat tinggal di sana bersama anak-anak keturunannya yang disebut Azad Oman. Sedangkan kabilah Nasr bin Al-Azad menetap di Tihamah yang disebut Az-Siyamah. Jafnah bin Amr pergi ke Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dia dijuluki bapak para raja Al-Ghassiyah, yang dinisbatkan kepada mata air Singgahi sebelum akhirnya pindah ke Syam. Yang kedua, Lakhm dan Juzam. Mereka pindah ke timur dan utara. Tokoh di kalangan mereka adalah Nasr bin Rabi'ah, pemimpin raja-raja Al-Munzir Al-Hirrah. Dan yang ketiga, Bani Toy. Setelah Azad berpindah, mereka berpindah ke arah utara hingga singgah di antara gunung Aja dan Salma. Mereka menetap di sana hingga mereka dikenal dengan sebutan Al-Jabalani atau yang artinya dua gunung di Gunung Toyi. Dan yang keempat adalah Kindah. Mereka singgah di Bahrain lalu terpaksa meninggalkan dan singgah di Hadramaut. Namun nasib mereka tidak jauh berbeda saat berada di Bahrain hingga mereka pindah lagi ke Najd. Di sana mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat. Tetapi seperti itu pula mereka punah dan tak meninggalkan jejak. Di sana masih ada satu kabilah dari Himyar yang diperselisihkan asal keturunannya, yaitu Quda'ah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran Irak. Adanya Arab Musta'ribah, moyang mereka adalah Ibrahim alaihissalam yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah daerah yang disebut Ar-Kota. Ini berada di pinggir barat sungai Eufrat, berdekatan dengan Kufah. Dan kondisi masyarakat Arab ketika Islam datang pada masa itu, ketika Islam pertama kali disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, bangsa Arab melakukan penolakan, terutama kaum Quraisy yang sangat tidak menerima agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap berpendapat bahwa kepercayaan mereka adalah wasaniyah, yang mereka anut dan beranggapan bahwasannya agama nenek moyang mereka adalah agama yang benar. Sehingga mereka menyimpangkan ajaran dari Nabi-Nabi Muhammad SAW. Perilaku bangsa Arab pada masa sebelum Fatahul Mekah belum terdapat perubahan yang besar. Mereka masih saja melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Hanya beberapa orang yang masuk Islam saja yang mengalami perubahan-perubahan perilaku, sedangkan sebagian besar dari mereka dari bangsa Arab yang belum masuk Islam tetap meneruskan kepercayaan mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka pada waktu itu. Dan yang selanjutnya, watak, budaya, dan kepercayaan bangsa Arab setelah Fathul Mekkah. Setelah terjadinya penaklukan terhadap kota Mekkah, penduduk kota tersebut yang masih menganut kepercayaan Watsani tiba-tiba berbondong-bondong menyatakan bahwa mereka ingin masuk Islam. Maka sejak itu terjadilah perubahan-perubahan yang besar terhadap mereka dari segi watak
budaya, dan kepercayaan dari segi watak perubahan yang terjadi, yaitu bangsa Arab yang semula sangat bangga dengan kabilah, darah, dan keturunannya masing-masing. Maka ketika Islam telah datang dan menjadi pedoman di diri mereka masing-masing, lambat laun diri mereka mulai berada pada jalur yang benar, dikarenakan telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran tentang kebenaran agama Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.